Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP, teman-teman yang di rumah. Kembali lagi bersama kami Kementerian PSDM Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Tentunya bersama di salah satu program kita, yaitu Oasis, obrolan santri menginspirasi, yang setia menemani Anda setiap hari Kamis pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Muhammad An-Najmi selaku host di sini. Dan sekarang kita bersama Fadel Muhammad Nasser, bukan orang jauh juga bukan orang asing, salah satu teman kita di anggota Kementerian PSDM. Selamat siang Fadel. Selamat siang Bang. Apa kabarnya Fadel? Alhamdulillah baik. Untuk keluarga SIP, teman-teman yang di rumah atau yang mendengarkan kami melalui live streaming di www.sipfm.com, Fadel adalah salah satu siswa MA Arisalah kelas 10 yang juga merupakan staf atau anggota Kementerian PSDM, yaitu salah satu divisi di Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Yang kali ini kita bakalan ngobrol bareng Fadel. Mungkin kalau sebelumnya kita ngobrolin tentang prestasi akademik, prestasi individu, tapi sekarang kita sama Fadel ibaratnya kami bukan antara host sama narasumber nih teman-teman, tapi sama-sama host dua-duanya gitu kan. Yeah. Kita bakal bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai tapi tetap menginspirasi, ya kan Fadel? Yeah. By the way, Fadel orang mana nih asalnya? Asal Ana dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Yeah, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya, berarti dekat sama Jam Gadang gitu ya. Yeah. Kelas 10 MA dan dulu SMP di Arisalah juga. SMP di Arisalah. SD, kabarnya Fadel SD terbang kemana-mana nih, suka pindah-pindah SD-nya. Kalau SD nggak pindah-pindah, tapi orang tua yang pindah. Oh, orang tuanya yang pindah-pindah. Jadi makanya Fadel kadang liburan ke Jambi, kadang ke Bukit Tinggi, kadang ke Jakarta. Jadi teman-teman keluarga SIP yang di rumah atau dimanapun berada, saya sama Fadel bergabung dalam satu tim sama, yaitu Kementerian PSDM. Jadi kami sejujurnya sudah mengenal satu sama lain, sudah sering berinteraksi. Dan kali ini kami akan ngobrolin satu hal yang sedang terjadi di Arisalah. Apa tuh satu hal yang sedang terjadi di Arisalah? Ujian kayaknya Bang. Ujian, pastinya teman-teman semuanya, hidup kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Baik itu ujian sekolah, ujian kehidupan, ujian masuk ke jenjang perkuliahan, atau lain sebagainya. Dan sebagaimana sekolah-sekolah lainnya di akhir tahun pelajaran, pastinya kita bakal ngadepin yang namanya ujian akhir sekolah. Untuk ujian akhir semester, teman-teman, untuk menentukan naik atau tidaknya siswa atau kita sebagai siswa ke jenjang atau kelas berikutnya, ya kan Fadel ya. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ujian nih Fadel, lebih baik kita kenalin diri masing-masing. Kalau Ana udah sempat kenalan juga sama keluarga SIP. Jadi Fadel aja nih. Fadel, riwayat pendidikannya udah. Hobi Fadel apa sih hobi Fadel? Hobi Ana basket Bang. Oh basket. Kemarin ada tuh di episode pertama Oasis kita ngobrol sama salah satu champion di BL West Sumatera Series yang juga merupakan campers first team di BL 2024. Bang Syamil Faiz, kenal kan? Kenal, tentunya kenal dong. Abang kelas juga. Abang kelas dan satu tim di basket. Berarti Fadel fokus juga di basket. Rutin latihan? Iya, rutin. Alhamdulillah. Selain itu, setahu Abang nih, Fadel juga aktif di organisasi-organisasi, baik itu generasi, BSR juga. Juga Fadel sering kelihatan sama Ana tampil di penampilan-penampilan seni, nasyid, teater dan lain sebagainya. Ya, Ana juga alhamdulillah sering tampil di acara nasyid dan bersama tim juga. Ana alhamdulillah sering tampil ngomong di depan juga bersama teman-teman juga. Jadi teman-teman, walaupun kali ini kita nggak ngebahas tentang prestasi individu keluarga SIP, yang namanya staf SDM, tapi harus berprestasi juga. Jadi teman-teman semua, kami sedang menjalani dalam masa ujian nih teman-teman, tapi tetap berusaha untuk senantiasa menemani keluarga SIP yang di rumah atau dimanapun berada setiap hari Kamis siang pukul 14.00 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan tujuan untuk membagikan sedikit secercah kisah-kisah yang kami miliki, yang kami harapkan mampu menginspirasi keluarga SIP dimanapun berada, ya kan Fadel ya. Dan sekarang kita dalam masa ujian nih teman-teman. Fadel, gimana ujiannya? Beberapa hari, baru 3 hari ya? Iya, udah 3 hari. Gimana ujiannya tuh Fadel? Sejauh ini alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah masih aman. Masih aman. Ujian tadi libur ya? 2 hari yang lalu ujian apa aja tuh Fadel? Ujian PKN,
bahasa Indonesia dan tahfiz juga hari Senin. Oh ya, ujian pertama hari tahfiz. Jadi FYI keluarga SIP, teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada, kalau di hari Salah kita ada 2 ujian wajib, yaitu yang harus kita lewati. Yang pertama ada ujian tahfiz yang tidak kalah prioritas dengan ujian akademik. Nah, ujian tahfiz biasanya pasti akan diletakkan di hari pertama sebelum ujian-ujian lainnya. Jadi teman-teman, selain mempersiapkan ujian akademik, kami bakal berjuang habis-habisan juga untuk ujian yang nggak kalah susah, ujian yang nggak kalah, bukannya kita menganggapnya beban, tapi ya sejujurnya itu emang susah ya. Yaitu ujian tahfiz. Ditargetkan teman-teman keluarga SIP bahwa di hari Salah 1 semester kita wajib untuk menyelesaikan 1 juz Al-Quran, dan nanti di akhir semester akan diuji secara lisan oleh ustadz-ustadz penguji kita ya. Gimana ujian tahfiz Fadel kemarin? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Dengan usaha yang keras juga, Bang. Gimana tuh usaha Fadel menghadapi ujian tahfiz, persiapan ujian tahfiz kemarin? Yang pasti selalu ikhtiar. Pastinya. Jangan lupa tawakal. Jangan lupa tawakal. Karena ikhtiar dulu baru tawakal. Jangan tawakal duluan. Tawakal itu maknanya kita berserah diri kepada Allah, tapi sebelumnya harus diawali dengan ikhtiar. Kadang orang suka salah makna nih Fadel. Kata orang tawakal nih berserah diri aja kepada Allah, jadi dia nggak usaha, tawakal aja katanya. Padahal tawakal adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Maha Kuasa, tapi sebelumnya dengan penuh usaha, ikhtiar, dan tentunya doa ya kan Fadel ya. Jadi menurut Fadel, ujian tahfiz Fadel kemarin udah sesuai belum nih sama usaha yang Fadel lakukan sebelum-sebelumnya? Insya Allah sesuai dengan ikhtiar. Insya Allah ya, pastinya. Karena kata pepatah, usaha tak akan mengkhianati hasil. Pastinya. Oke, sobat SIP, keluarga SIP, sobat-sobat yang di rumah, mungkin kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang dilema para siswa kala masa ujian tiba, tapi tidak sekarang, di segmen berikutnya, di segmen kedua setelah iklan berikut ini. Sampai ketemu di segmen berikutnya keluarga SIP. Terima kasih. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Oke, balik lagi nih di Oasis, obrolan santri menginspirasi. Oke, sebelumnya kita udah sharing-sharing juga tentang ujian di hari Salah, dan kita bakalan di segmen kedua kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih sama Bang Najmi. Oke, di hari Salah, khususnya di MA ya Bang, kita ketika ujian lebih bisa dilihat dari anak-anak di hari Salah lebih sering ke masjid dan lebih lama di masjid, lebih sering megang buku, seketika jadi rajin gitu ya Bang. Ya memang keluarga SIP kalau di hari Salah, mungkin sekolah lain juga gitu, tapi kalau kami ngerasain di sininya langsung, pasti kehidupan kebiasaan atau keseharian siswa itu bakal langsung berubah drastis kalau udah masa ujian tuh udah tiba. Bakalan lebih kayak yang dibilang Fadel tadi, keluarga SIP bakal lebih sering ke masjid, bakal lebih sering megang buku, dan bakal rame yang SKS tuh. Del, tau SKS nggak? Apa tuh Bang? Sistem kebut semalam. Oh, iya. Yang emang ujian SKS gitu. Kadang kalau kata beberapa orang nih, SKS nih nggak bagus dan nggak efektif. Tapi kadang kalau kita ngerasain, kalau kita nggak SKS, kadang ujiannya nggak dapet. Jadi dilema gitu Del. Tapi dengan dilihat dari siswa hari Salah, keluarga SIP, teman-teman kami dan kami sendiri juga pasti nanti kalau udah masa-masa ujian nih teman-teman semua ya, masjid bakalan rame sampai malam. Buat apa? Buat belajar bareng, buat diskusi, membahas tentang materi-materi yang bakalan diujanin besok ini Del. Ya kan Del? Iya. Bukan sampai malam doang Bang. Bahkan ada siswa mengajak teman-temannya buat tahajud bareng. Dan setelah tahajud mereka belajar bareng gitu Bang, nungguin subuh gitu Bang. Nah iya tuh Del, kadang Ana sering ngeliat juga tuh teman-teman kita nih yang kadang mereka ngajak teman-temannya terus buat ke masjid lebih awal, nanti belajar bareng lagi. Habis tahajud, ntar habis subuh, habis kegiatan tahfiz, dia lanjut lagi tuh belajar tuh. Saking fokusnya, saking seriusnya teman-teman kami dan kami sendiri siswa hari Salah untuk menghadapi proses-proses ujian, apalagi ujian akhir nih Dal. Nentuin kita naik kelas atau enggak, pasti bakal lebih fokus dan lebih
runtut lagi lah persiapannya gitu kan. Menarik banget ya Bang. Iya pasti. Ngomong-ngomong ujian nih, Iya Del. Bang Najmi ada kisah menarik nggak untuk Kisah diceritain menarik. ke keluarga Sip? Keluarga Sip, kalau sejujurnya ya keluarga Sip, teman-teman semua dimanapun berada yang setia mendengarkan kami, karena saya dari SMP di Perguruan Islam Marisalah, berarti ini karena sekarang by the way saya kelas 2 SMA, kelas 11, berarti ini tahun kelima. Udah 5 tahun saya di Perguruan Islam Marisalah. Kalau mau kisah menarik berarti banyak banget tuh Del. Bakalan banyak banget kisah-kisah. Mungkin bisa disebut kisah yang paling berkesan gitu loh, yang bikin gimana ya, yang punya kesan sendiri di Ana sendiri atau di teman-teman Ana gitu kan Del. Dan kalau pertanyaan Fadel tadi kan gimana kisah yang paling menarik selama ujian di Arisalah gitu kan. Keluarga Sip yang paling menarik bagi Ana atau yang paling berkesan bagi saya adalah ketika pertama, karena saya SMP juga di sini, MA juga di sini. Waktu SMP di ujian akhir sekolah di kelas 3 SMP. Jadi keluarga Sip, sistem di Arisalah di SMP untuk bisa ujian, untuk bisa ikut serta dalam ujian akhir, semua tugas tuh harus terselesaikan. Tugas dalam semua mata pelajaran. Total kalau nggak salah kisaran 13 atau 14 pelajaran nggak sih Del? Kalau SMP tuh. Jadi Ana waktu itu Del, karena ujian akhir, sebelum ujian akhir tuh libur. Sebelum libur ditegasin nih sama guru-guru, semuanya wajib menyelesaikan tugas yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya. Kayak biasa kan Del? Terus oke lah. Tapi sayangnya Ana nggak menyelesaikan sebelum liburan. Jadi Ana nyelesainnya pas liburan. Ana mikirnya kan, yaudah kan waktu liburan bakalan panjang, ntar aja lah pas liburan buat ngerjainnya. Liburan kisaran 2 minggu waktu itu sebelum ujian akhir sekolah kelas 3 SMP tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi ngerjain tugas, alhamdulillah dikerjain pas liburan, dikerjain semua. Tapi anak kan dari Kerinci nih, by the way keluarga Sip, saya Muhammad Najmi, asal saya dari Kerinci, perlu membutuhkan waktu 8 jam kalau dari Kerinci ke Perguruan Islam Marisalah di Padang ini. Jadi setiap pulang ke rumah atau kembali lagi ke asrama, anak tuh biasa pakai travel Del. Oh, pakai travel. Pakai travel. Nah, jadi kan pakai travel tuh, semua barang udah di packing nih keluarga Sip. Waktu itu menjelang ujian akhir itu kan, termasuklah tugas-tugas yang sudah diberikan sama guru-guru kemarin di sekolah. Kan udah anak kerjain nih di rumah Del. Anak ingat banget tugas yang paling banyak tuh yang anak kerjain tugas matematika sama tugas IPA. Nah, anak kerjain di rumah kan pas liburan, di sembari di selingan liburan anak ngerjain tugas kan malam, siang, pagi. Nah, karena naik travel tadi Del, jadi kan kita naruh barang bawaan kita untuk kembali ke asrama tuh kan di bagasi mobilnya. Nyampur dong kan sama barang-barang penumpang lain. Nyampur. Nah, kebetulan nih teman-teman, waktu itu saya emang berangkat ke Padangnya emang sendiri. Sendirian? Ya maksudnya di travel tuh sendirian doang yang anak Arisalah nih. Jadi emang saya yang terakhir diantar ke Arisalah kan, karena kebetulan juga Arisalah bisa dibilang posisinya lumayan jauh lah dari pusat kota. Jadi penumpang lainnya isi travel tuh orang-orang pusat kota kan, sekitaran. Nah, Ana di Arisalah nih Del. Jadi barang bawaan Ana tuh termasuk tugas tadi tuh dikumpulin lah di belakang kan, di bagasi. Nah, ternyata waktu turun dari travel kan Ana ngecek, wah udah lengkap semua nih, rasanya udah lengkap semua. Jadi keluarga Sip, kalau dari Kerinci ke Padang itu kita berangkat maghrib, nyampenya subuh keluarga Sip. Jadi kita selama perjalanan tuh bisa dibilang 80% bakal tidur. Jadi biasanya kalau udah sampai di Arisalah dalam kondisi baru bangun nih. Jadi nggak terlalu ngeh dan nggak terlalu fokus kan. Fokus masih pecah, masih baru-baru bangun, ngerasa udah lengkap nih barang bawaan semuanya nih Fadel. Ternyata barang yang paling penting yaitu tugas yang anak kerjakan di rumah tadi ketinggalan tuh di travel. Astagfirullahaladzim. Emang sedangkan ini mau ujian akhir sekolah nih. Salah satu persyaratan wajibnya adalah menyelesaikan semua tugas. Sedangkan semua tugas yang anak siapkan di rumah ketinggalan di travel dan anak baru sadar habis subuh. Kan anak nyampe di sini subuh, ke asrama dulu naruh barang, sholat subuh di masjid, pulang lagi ke asrama, ngecek barang bawaan semua kan.
Ya, ada yang ketinggalan. Ana naruhnya dalam map tuh, tugas-tugas matematika, IPA semuanya lah. Ana taruh dalam map. Ternyata hilang nih. Mana ya, bingung. Oh ya, baru nggak. Kayaknya ketinggalan di mobil tadi lah gitu kan. Dengan seperti itu, dalam kondisi kita yang anak asrama nggak megang device, telepon genggam, gadget segala macam, nggak bisa dong ngubungin travelnya lagi. Ya udahlah, tugas anak semuanya tuh ketinggalan di travel, entah kemana sampai sekarang belum ketemu lagi tuh anak sama tugasnya tuh. Disuruh menghadap ke wakil kesiswaan waktu pagi sebelum ujiannya. Anak ceritain lah kan, Ustadz ini tugas anak ketinggalan Ustadz, kemarin udah dikerjain di rumah tapi ketinggalan di travel. Untungnya Ustadznya berbaik hati jadi ngasih anak toleransi Del. Walaupun tetap di hari pertama anak boleh ujian. Karena sesuai persyaratan tadi semua pertugasan harus lengkap. Anak ingat banget waktu itu anak ketemu Ustadz Heru namanya, guru matematika sekaligus wakil kesiswaan juga. Anak bilang tugas anak masih ada yang belum selesai, tapi satu toleransi, tapi tetap hari itu nak boleh ujian. Satu toleransi boleh dikerjain lagi gitu kan. Akhirnya dari pagi orang ujian anak ngerjain tugas. Hari itu hari Senin, anak ngerjain tugas sampai malamnya lagi. Sampai pokoknya udah lewat jam tidur. Keluarga sip by the way di hari salah itu jam tidurnya sekitar jam 22.15 lah paling lama. Itu semua lampu di asrama udah mati teman-teman. Jadi waktu itu udah lewat lah, udah jam 11-an mungkin demi ngerjain tugas biar besoknya bisa ujian. Alhamdulillah akhirnya selesai semua, walaupun entahlah dalam kondisi tulisan yang udah kayak tulisan ya yang udah nggak jelas lagi, entah bisa dibaca sama ustaz atau enggak, tapi setidaknya udah berusaha lah buat melengkapi kewajiban anak kan. Akhirnya besoknya anak serahkan ke guru-guru bersangkutan, baru habis itu bisa ujian. Del. Jadi bagi Ana itu salah satu kisah paling menarik bagi Ana, kisah yang paling nggak menarik juga sih, paling berkesan keluarga sip bagi Ana selama ujian di hari salah. Kalau masalah cerita-cerita terkait dengan ujian ya, kalau cerita-cerita lain tuh tentu lebih banyak. Tapi kalau berkaitan dengan ujian nih keluarga sip, itu yang paling berkesan bagi saya. Pelajaran yang bisa saya ambil dari sana ya udah, kalau kita punya tugas, punya kewajiban, nggak usah ditunda-tunda, nggak usah ditumpuk-tumpuk, kita kerjain sesuai dengan waktu yang udah diberikan. Nggak usah kayak ditunda-tunda, kayak kadang tuh kita ngerasa punya waktu yang masih banyak itu, padahal sebenarnya waktu yang kita pikirkan, waktu yang kita punya tuh nggak sebanyak kita pikirkan nih Dal. Makanya kadang kita selalu nunda-nunda, kira pas udah deadline nggak dikerjain tuh tugasnya. Jadi pesan buat keluarga sip yang di rumah, apapun bentuk kewajibannya, apapun bentuk tugasnya, segera kerjakan selagi waktunya masih ada. Gitu kan Dal. Fadel kan juga SMP hari salah, MA hari salah. Berarti udah berkali-kali tuh ujian di hari salah ya kan. Baik betul. Ujian tahfiz, ujian akademik, ujian segala macam, ujian hidup, segala macamnya lah kan. Apa kalau anak kan tadi udah tuh kisah paling menarik. Kalau Fadel apa sih? Ada nggak kisah yang paling berkesan menurut Fadel selama 4 tahun ya di hari salah? 4 tahun. Berkaitan dengan ujian. Boleh diceritain mungkin buat teman-teman keluarga SIP yang dimanapun berada yang setia mendengarin kita. Ya kan saya sudah dari salah selama 4 tahun ya Bang, keluarga SIP juga. Saya kan di hari salah kita ada 2 ujian nih. Yang pertama ujian tahfiz, kedua ujian akademik. Ya, yang kedua ujian akademik. Jadi biasanya ujian tahfiz ini harinya didahulukan sebelum ujian akademik. Jadi kita harus fokus dulu ngafal murojaah, baru kita bisa mempersiapkan ujian akademik kita setelah ujian tahfiz. Jadi disinilah para santri hari salah dilema Bang, antara mau murojaah tahfiz atau mempersiapkan ujian akademik. Ya. Di situ anak pengalaman anak sendiri, anak terlalu berlarut dalam dilema nih Bang. Ya, terus terlalu memikirkan sampai akhirnya dua-duanya terbengkalai ya Bang. Kapan tuh? Kelas berapa tuh? Kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP, 2020. Ya, udah lama. 2020. Itu sebagai pelajaran juga bagi anak sampai sekarang ya. Iya, pastinya. Jadi ceritanya ujian tahfiz hari Senin, ujian akademiknya hari Selasa. Ana ingin murojaah, tapi Ana takut ujian akademik Ana anjlok nilainya. Iya. Jadi Ana karena memikirkan itu, Ana nggak ada ngerjain kedua-duanya. Dua-duanya Ana terbengkalai, jadinya dua-duanya terbengkalai gitu aja. Ketinggalan akhirnya. Akhirnya nilainya anjlok dua-duanya dong. Dua-duanya anjlok jadinya.
Padahal tadi karena ragu salah satunya bakalan anjlok, Ya. malah dua-duanya anjlok. Ya. Jadi di situ Ana belajar bagi semua juga keluarga SIP, ini pelajaran bagi kita. Misalnya kita ada sebuah ujian atau segala sesuatu lah, kita tuh jangan banyak mikir. Kita tuh harus mendahulukan aksi nomor 1. Daripada cuman gelisah, cuma Iya. mikirin ragu-ragu gitu kan. Iya. Kita kelamaan ragu sampai akhirnya aksinya nggak ada nih. Iya. Kita ragu terus mikirin takut ini takut itu, tapi akhirnya aksi atau tindakannya nggak ada, Iya. usahanya nggak ada. Akhirnya kayak cerita Fadel yang pernah Fadel alamin, anjlok dua-duanya ada tuh, ya kan? Nah, kalau misalnya pun saya mempersiapkan salah satu nih misalnya, insya Allah salah satu ujian akademik atau tahfiz bakalan tinggi dong. Iya. Ini enggak, karena nggak ada aksi, cuma mikirin doang. Cuman gelisah Iya, doang, cuma takut-takut gelisah doang. Disitulah mungkin karena labil remaja mungkin doang. Berlarut dalam dilema gitu. Akhirnya anjlok dah dua-duanya Iya. tuh. Ana juga pernah tuh Del ujian tahfiz, ya sama mirip-mirip kayak gitu, karena ujian tahfiz ini 1 hari sebelum ujian akademik teman-teman. Jadi kita ragu tuh, mana nih yang mau diduluin. Kalau kita duluin ujian tahfiz, ragunya nih ya pikiran-pikiran orang-orang labil seperti kami. Iya. Ragunya ujian akademik nggak ada waktu lagi buat dipersiapkan, sehingga akhirnya cuman ya menghabiskan waktu bukan untuk mempersiapkan ujian tahfiz, juga bukan mempersiapkan ujian akademik. Iya. Justru menghabiskan waktu untuk memikirkan hal yang tidak pasti gitu kan. Akhirnya waktu habis, nilai anjlok, Persiapan nggak ada. persiapan nggak ada, nilai anjlok dua-duanya kan. Seperti kata Fadel tadi, mendingan kita persiapkan salah satu, ujian tahfiz duluan atau persiapkan ujian akademik sematang-matangnya. Atau sebenarnya kita nggak bisa milih salah satu. Akademik sama tahfiz itu di hari salah teman-teman keluarga SIP dimanapun berada adalah 2 hal yang harus dilaksanakan beriringan, bersamaan, dan harus seimbang. Ya, harus Nggak seimbang. boleh kayak tahfiznya tinggi terus akademiknya kita tinggalin, sama aja enggak. Karena itu salah satu keunggulan rasanya kalau kita berada di hari salah, Iya, ya Del. Bang. Kita di akademik dapat, di tahfiz tahfiz juga nggak boleh ditinggalin. Iya. Gitu juga sebaliknya, nggak boleh ninggalin akademik demi tahfiz. Kita harus menjalankan beriringan. Jadi itu tadi dari kisah yang diceritakan sama Fadel, keluarga SIP, teman-teman semuanya. Yang bisa kita ambil pelajaran ya seperti yang dibilang Fadel, kita harus berpikir 1 langkah lebih maju, berpikir apa sih aksi yang harus kita lakukan, bukan sekedar takutnya kalau Ana melakukan ini yang satunya ketinggalan, takutnya kebanyakan takutnya akhirnya nggak ada yang dilakukan. Iya. Ketakutan yang kita takuti sebenarnya lebih kecil, yang terjadi jauh lebih besar. Iya. Karena kita sibuk mikirnya takutnya ragunya gitu-gitu doang kan Del. Iya Bang. Abang kan sebagai Menteri PSDM nih Bang. Oh ya. Berjabatan di BSR Bang. Ada nggak hubungan antara BSR dan tahfiz, ada saling mengganggu atau gimana nggak Bang? Ya, jadi gini keluarga SIP, Fadel semuanya. Kalau bagi saya ada 4 bagian dalam perguruan Islam Risalah yang semuanya harus dijalankan beriringan, tidak boleh ditinggalkan salah satu ataupun semuanya ditinggalin. Pertama ada yang pasti prioritas kita tahfiz, habis itu akademik, habis itu opsional 2 nih. Mau organisasi kita taruh duluan atau olahraga. Nah, atau kehidupan kita lah, bersosial kita dengan teman-teman gitu kan. Nah, keempat-empatnya nih Del, nggak boleh kita tinggalin salah satu atau bahkan kita acuhkan semuanya. Atau kita cuma ngerjain satu aja, kita cuma fokus di tahfiz terus 3 bagian lainnya, 3 hal lainnya kita tinggalkan. Jadi seperti yang disampaikan Fadel selaku Menteri PSDM teman-teman, sebelumnya PSDM nih keluarga SIP adalah salah satu kementerian atau kalau bisa disebut divisi dalam Badan Eksekutif Siswa Arisalah. Nah, saya diamanahkan untuk menjadi menteri di salah satu kementerian yaitu PSDM di BSR Putra. Nah, bagi saya pastinya bakal terasa tuh halangan, bukan halangan, kita nggak bisa lika-liku gitulah. Kita kadang program kerja kementerian kita, program kerja divisi kita, terus waktu kita untuk murojaah, waktu kita untuk belajar
itu sering kalau kita nggak bisa manajemen waktu nih Del, bakal bentrok tuh. Iya. Kita mau ngadain satu event atau satu program, murojaahnya ketinggalan. Kita mau fokus ngelaksanain murojaah aja, BSR atau organisasinya ketinggalan. Kita mau fokus sekolah aja, tahfiz sama organisasinya ketinggalan. Jadi kita intinya dalam kalau menurut Ana dan juga sudah disampaikan oleh orang-orang sebelum Ana, pastinya yang paling penting adalah gimana kita membagi waktu dan kita tahu mana yang lebih prioritas gitu loh. Walaupun bukan berarti dengan kita memprioritaskan tahfiz kita meninggalkan akademik, dan dengan kita memprioritaskan akademik kita meninggalkan organisasi, bukan gitu. Tapi ada yang lebih kita dahulukan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Gitu Del. Jadi kita sebagai BSR juga Bang gak boleh ketinggalan juga ya, Bang, pastinya dan akademiknya. Pastinya, apalagi kita sebagai BSR orang-orang eksekutif terpilih yang diamanahkan, tentunya harus bisa jadi role model buat siswa-siswa lainnya. Mungkin bakal ada yang lebih dalam atau harapan-harapan kita yang bakal kita bahas bersama lagi, tapi tentunya tidak kita bahas langsung sekarang. Mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya. Kembali lagi nanti bersama kami di Oasis 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Halo keluarga Sip, kembali lagi bersama kami di Oasis, obrolan santri menginspirasi, bersama saya Najmi dan Fadel Muhammad Nasir dari Kementerian PSDM Badan Eksekutif Siswa Arisalah Putra, Perguruan Islam Arisalah tentunya. Nah, tadi keluarga Sip kita udah berbincang-bincang lumayan panjang, tapi tetap santai ya Fadel, tentang dilema para siswa kala masa ujian tiba di Perguruan Islam Arisalah. Tadi kami udah cerita-cerita juga tentang kisah-kisah yang paling berkesan atau kisah-kisah yang menarik dari kami selama beberapa tahun mengenyam pendidikan di Perguruan Islam Arisalah ini. Tadi Fadel sempat cerita tentang terlalu gelisah, akhirnya anjlok dua-duanya. Terus saya juga sempat cerita teman-teman, tugas saya sempat ketinggalan sampai akhirnya tidak bisa ngikutin ujian dan segala macamnya. Dan kita semoga bisa belajar dari segala pengalaman hidup yang kita miliki teman-teman. Dan kami harapkan cerita-cerita atau kisah-kisah kami bukan sekadar menghibur, tapi dapat menginspirasi keluarga Sip dimanapun berada. Sekarang Fadel, kita bakal bahas hal yang lebih serius. Waduh, nggak usah tegang, santai aja. Kita bakal bahas berkaitan dengan masa depan nih. Waduh, udah kayak cenayang gitu ya kan. Jadi Fadel, kan antum udah 4 tahun nih di Arisalah, ana udah 5 tahun. Udah banyak menghadapi berbagai bentuk ujian, berbagai bentuk rintangan yang sudah dilewati. Nah, apa harapan Fadel atau target Fadel setelah selesai atau tamat mengenyam pendidikan di Perguruan Islam Arisalah? Mau lanjut ke mana, mau ngapain, dan bagaimana? Silakan Fadel. Harapan tentunya yang terbaik untuk diri sendiri ya Bang. Pastinya. Harapan ingin melanjutkan kuliah. Kemana tuh Del? Ke Institut Teknologi Bandung Bang. Waduh, amin ya Allah. Amin ya Allah. Berarti Fadel sekarang jurusannya IPA Bang. IPA. Jurusan Teknik Sipil Bang. Oh, mau Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung. Terus target yang akan saya lakukan untuk mencapai targetnya, ingin menyelesaikan hafalan lah semuanya kita juga Bang. Oh, mau menyelesaikan 30 juz Al-Quran pastinya kan. Pastinya. Dan ana insyaallah akan juara DBL tahun depan atau tahun depannya lagi. Targetnya menjuarai DBL. DBL keluarga Sip, mungkin kalau ada teman-teman pendengar yang belum tahu, DBL adalah salah satu kompetisi bola basket tingkat pelajar seprovinsi. Dia ada di setiap provinsi di Indonesia diadakan, dan tahun kemarin di season kemarin tahun 2023 alhamdulillah Arisalah berhasil mematahkan rekor SMA Don Bosco yang berhasil menjuarai DBL sebanyak 9 kali, dan kemarin seharusnya yang ke-10 tapi dipatahkan oleh Arisalah. Dan Fadel punya harapan ingin menjuarai DBL berikutnya. Benar banget Bang. Masih ada 2 kali kesempatan nih Fadel. Kalau bisa ikut tahun ini dan tentunya di tahun depan. Kemudian Fadel rasanya udah siap gak sih? Udah ada gak sih gimana persiapan Fadel untuk ke ITB? Kan ITB bukan kampus yang ecek-ecek tuh Del. Persiapan Ana
Ya tentu dengan terus berusaha belajar dan selalu berdoa kepada Allah untuk hasil yang terbaik. Kalau untuk kan abang nanya harapan Ana nih. Ya, pastinya. Boleh nggak Ana nanya harapan? Boleh. Kita terbuka aja di sini, nggak ada tertutup nih. Nah, apa sih harapan Bang Najmi untuk kedepannya dan target juga? Target dan harapan. Kalau Fadel tadi kan Ana nanya target dan harapan setelah tamat MA Risalah. Kalau saya teman-teman bebas ya, target dan harapan buat bebas. kapan aja. Iya, santai-santai. Harapan pastinya pertama bisa, kan sekarang masih diamanahkan sebagai Menteri PSDM nih. Bisa menyelesaikan tentu organisasi ini sampai akhir dengan kesan dan semangat yang sama seperti di awal. Soalnya kadang orang-orang tuh organisasi semangat di awal nggak cuma di organisasi sih, dalam hal-hal kehidupan lainnya lah. Kadang di awal-awal semangat banget tuh teman-teman keluarga SIP, tapi ntar udah di pertengahan sampai ke akhir semangatnya berkurang. Nah, Ana berharap Del tetap bisa sampai di akhir nanti, sampai serah terima jabatan Menteri PSDM tetap dengan semangat yang sama, tetap dengan ya intinya tetap dengan semangat yang sama dan tetap gimana kesan yang sama di awal dan meninggalkan kesan yang baik untuk penerus berikutnya. Di periode berikutnya. Itu dalam waktu jangka pendek ini adalah harapan Ana, mungkin sekitar 4 bulan lagi. Nah, untuk target setelah menyelesaikan MA Risalah, tentunya ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, perkuliahannya di mana? Sesuai dengan jurusan Ana nih. Ana kan jurusannya agama Timur Tengah. Nah, FYI nih keluarga SIP, di MA Risalah ada 3 jurusan. IPA, ya hampir sama lah dengan madrasah aliyah lainnya. IPS, satu lagi agama atau IPK biasanya disebut di MA luar. Tapi kalau di Risalah lebih dikenal jurusan agama atau jurusan IPK ini dengan sebutan Tim Tank atau kepanjangannya Timur Tengah, ya kan Del? Iya Bang. Karena di perguruan Islam Risalah jurusan agamanya itu memang diprogramkan bagaimana bisa melanjutkan, diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah, teman-teman. Baik itu ke Mesir, kemana segala macam. Nah, karena saya adalah salah satu siswa MA Risalah jurusan Timur Tengah yang sekarang berada di kelas 11, 1 bulan lagi akan melanjutkan ke kelas 12. Tentunya harapan atau target perkuliahan tentunya ingin melanjutkan sebagaimana nama jurusan Ana Timur Tengah. Tentunya bakal ingin melanjutkan ke Timur Tengah. Lebih spesifiknya Ana pengen semoga tercapai. Ana pengen lanjutin ke Al Azhar Kairo Mesir nih Del. Al Azhar. Ya, mungkin udah banyak juga tuh alumni perguruan Islam Risalah yang kesana tuh teman-teman keluarga SIP. Nah, Ana ingin melanjutkan tren positif yang sudah ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, itu target untuk perkuliahan. Dan Ana seperti gimana Ana di jenjang SMP, di SMA, Ana nggak mau jadi orang yang sekedar belajar aja. Jadi Ana tentunya ingin terus memberi pengaruh yang positif, memberi peran yang besar terhadap orang-orang di sekitar Ana, terhadap lingkungan Ana. Karena percuma rasanya kalau kita punya ilmu yang banyak, otak kita diisi dengan wawasan yang luas, tapi orang-orang di sekitar kita tidak merasakan manfaatnya. Lebih baik kita punya sedikit pengetahuan, tapi orang-orang di sekitar kita merasakan dampak positif atau manfaatnya, Del. Jadi itu target Ana. Target dalam jangka singkat bisa menyelesaikan amanah di BSR dengan semangat yang sama seperti di awal, melanjutkan ke Al Azhar Kairo Mesir, dan tentunya terus menebar kebaikan dan memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang lingkungan kita gitu dah. Mulia banget ya Bang. Enggak juga sih. Wajib sih itu. Wajib. Gimana nih Bang? Udah hampir 1 jam kita nemenin keluarga SIP di rumah. Ya Del, karena udah hampir 1 jam kita menemani keluarga SIP dimanapun berada, baik yang mendengarkan di 105,8 ataupun yang live streaming di www.sipfm.com. Mungkin pesan nih, kita bakal ngasih pesan sebelum kita closing. Teruntuk teman-teman keluarga SIP dimanapun berada, berapapun usianya. Bukan bermaksud menggurui, tapi sedikit pesan dari kami.
Tentunya dalam kehidupan pasti ada ujian. Kita akan menghadapi beberapa rintangan. Tapi tenang saja, jangan pernah lari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan tidak dibebankan seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Dan Allah juga mengatakan bahwa segala perkara, segala permasalahan, segala bentuk ujian pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan pernah lari, hadapi dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar, istiqomah, dan pastinya bertawakal. Dan terus ikhtiar dan tawakal, gunakan segala cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara, Bang. Betul sekali, gunakan segala cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Karena manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha, berharap, berencana, dan berdoa. Untuk hasil dari segala yang kita harapkan, itu Allah yang punya kuasa. Mungkin sekian keluarga Sip, sudah sekitar kurang lebih 1 jam kami menemani keluarga Sip di siang hari ini. Semoga obrolan santai saya Najmi dan Fadel Muhammad Nasir setidaknya bisa memberikan sedikit motivasi atau bermanfaat bagi keluarga Sip, teman-teman pendengar dimanapun berada. Mungkin sekian dari kita. Sampai berjumpa di episode berikutnya dari kami bersama kami Kementerian PSDM di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.